setiap hari Minggu itu setelah selesai misa itu saya datang salami umat, baik dari anak kecil sampai orang tua. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Mungkin itu dilihat hal yang sederhana, tapi itu sangat berkesan bagi mereka dan mereka juga sangat bahagia. Ya, itu terlihat dari senyuman mereka. Oh iya, brother, tertawa. Habis juga setelah salaman dengan selfie. Brother selfie dulu. story lagi. Bumerang lagi. Setelah itu kurang bagus sekali lagi gitu. Pernah tiktokan? Ya. Tiktokan bareng-bareng. Tiktokan. Nah, pernah sekali. Macam lebih dari sekali kayaknya. Pernah sekali. Halo para viewers yang budiman, kembali lagi kita dalam konten Permisi, percakapan misi. Senang sekali pada kesempatan ini kita dapat berjumpa lagi dalam konten Permisi. Permisi, pada edisi kali ini kita akan mendengarkan dan merefleksikan bersama sharing pengalaman dari seorang frater yang baru pulang dari tanah pastoral. Penasaran kan siapa fraternya? Langsung saja kita sambut Frater Steven. Silakan Frater Steven menyapa, halo sedikit. Oke, terima kasih Frater Nembos. Baik, para viewers dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Benar sekali seperti apa yang dikatakan oleh Frater Nembos tadi, bahwa saya baru pulang pastoral, yaitu di Gereja Santo Hilarius Kota Batam, Keuskupan Pangkal Pinang. Seperti yang Frater Steven baru katakan tadi, Frater Steven berpastoral di kota. Yang lain teman-temannya seperti yang di Permisi yang edisi sebelumnya di pelosok-pelosok ya. Satu ini mungkin bisa jadi antara yang bisa dibahas, satu yang menarik. Datang dari desa SP5 Kalimantan, pergi berpastoral di kota. Suatu passing over yang mungkin bisa menarik untuk kita gali. Oke, sebelum kita mengenal Frater Steven di tanah pastoral, mungkin kita bisa mengenal sedikit Frater Steven ini berasal dari mana, kemudian sekarang sedang menempuh di studi apa dan segala macam. Silakan Frater Steven, sedikit perkenalan. Oke, baik, perkenalan singkat dari saya. Nama lengkap saya Frater Adolfus Stefanus, biasa lebih akrabnya dipanggil Frater Steven. Saya baru selesai pulang pastoral dan sekarang sedang melanjutkan studi S2 Teologi di STFT Widya Sasana Malang. Demikian. Frater Steven benar ya, berasal dari itu ya, daerah yang tadi saya sebutkan itu. Oh, Kalimantan. Baik. Kalau dibilang Kalimantan ya, saya berasal dari Kalimantan ya, Kalimantan Timur, Samarinda. Tapi kalau dilihat dari warna kulit, seperti tidak ada. Bukan Kalimantan. Ya. Sebenarnya saya asli Flores ND, hanya lahir besar di Kalimantan. Ya. Dan sampai sekarang belum pernah pulang ke Flores ND. Nah, lahir besar Kalimantan, sehingga kalau disebut orang Kalimantan juga ya orang Kalimantan, orang Flores ND juga ya orang Flores ND, seperti itu, jelas. Pantes. Auranya Kalimantan tapi fisiknya sangat ND sekali. Oke, sedikit intermezzo tadi ya. Kita langsung ke topik pembahasan kita pada konten kali ini. Tadi Frater Steven mengatakan bahwa berpastoral di Kota Batam, khususnya di Paroki Santo Hilarius Batam. Mungkin Frater Steven bisa menceritakan sedikit tentang paroki itu sendiri. Misalnya di Kota Batam itu terletaknya di daerah mana, apakah daerah pusat kota atau bagaimana, dan seterusnya begitulah. Silakan Frater Steven. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya menceritakan sedikit dulu pengalaman saya sebelum berangkat ke sana. Oh iya. Seperti yang Frater Nembos bilang tadi, bahwa di sana ketika orang mendengar kata Batam atau Kota Batam itu harus itu kota metropolitan, kota besar seperti itu ya. Dan itu juga membuat saya di awal waktu mau berangkat itu ada muncul rasa keraguan, ada rasa takut, ada rasa cemas dan bingung karena praktis saya baru pertama kali ke sana.
baru pertama kali ke sana, dan ini saya kira menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Dan tentu mungkin saya berpikir bahwa ketika berada di sana saya juga bingung mau lakukan apa di sana. Apalagi saya dari Kalimantan, tapi Kalimantan yang agak pedalaman seperti itu. Nah, karena itu sebelum berangkat saya mencoba untuk merefleksikan lagi, dan juga untuk mengambil satu prinsip waktu itu yang saya pegang sebelum berangkat ke sana, yaitu saya datang bukan sebagai seorang guru, tapi seorang pelajar. Artinya saya datang ke sana bukan untuk mengajar, untuk mengajar umat di sana dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan di kampus, tetapi saya datang ke sana untuk belajar dari pastor paroki, pastor rekan, dari umat di sana, dari budaya, persoalan-persoalan umat yang mereka hadapi di sana, kemudian situasi di sana seperti itu. Saya kira kalau misalnya kita datang sebagai guru, saya kira agak jadi kesulitan juga ya, karena kalau kita lihat menjadi seorang guru kan dia harus sebelum mengajar dia harus menyiapkan bahan-bahannya untuk mengajar gitu kan. Kalau kita datang siapkan bahannya di sini, kita siapkan lalu beda dengan situasi di sana bisa kacau lagi seperti itu. Seperti itu. Untuk situasi di sana tadi seperti yang sudah Frater Nembos katakan tadi, di kota atau di pinggiran kota atau di pelosok seperti itu. Nah, untuk gereja Santo Hilarius Batam sendiri di Batam itu posisinya di pinggiran kota, bukan di tengah-tengah kota, di pinggiran kota. Tapi masih dibilang cukup ramai lah di sana. Dan jarak dari tempat di situ ke kota itu kurang lebih 20 menitan pakai kendaraan. Dekat dong berarti ya? Ya, sangat dekat seperti itu. Seperti yang tadi Bang Stephen sudah mention ya di awal tentang pengalaman perjalanan pertama ke sana. Yang menarik mungkin kan Bang Stephen kan datang dari Kalimantan, kemudian akan belajar di Kota Malang sini, terus akan pergi berpastoral di Kota Batam. Dan itu pertama kali lah ke Batam. Ya, pertama kali. Jadi ke sana. First impression, kesan pertama ketika nyampe di airport, di bandara, terus tiba di pastoran, ada pengalaman menarik atau kesan pertama yang pengen Abang sharekan di sini? Waktu datang pertama ketika tiba di bandara, saya langsung bilang, saya sudah sampai di perasaan cemas itu semakin kuat, semakin naik. Ini kayak perjalanan semakin mendekat gitu, semakin nyata. Semakin dekat, semakin nyata. Tapi ketika berjumpa dengan waktu itu yang jemput pastor rekan, pastor rekan itu pastor Kori. Korinus Budaya SPD. Nah, ketika jemput sampai di sana dan melihat situasi di sana, ternyata tidak seram, semenakutkan yang saya pikirkan sebelumnya seperti itu. Di kamar cemas pasti. Tidak, di sana mereka orangnya baik-baik ya. Orang baik-baik, dan sehingga situasi juga kurang lebih sama dari Kalimantan ya, karena cukup panas juga di sana ya. Sama Kalimantan, sehingga tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan sebelumnya ya, seperti itu. Ternyata situasi di sana malah baik dan sangat mendukung untuk pastoral seperti itu. Jadi yang dibayangkan di awal ternyata pas tiba di lapangan ternyata berbeda ya. Langsung kesan pertama enak langsung. Karena mereka juga sana ketika saya datang mereka sangat welcome ya. Sangat menerima saya, menyambut saya dengan baik dan hangat, baik dari pastor paroki, pastor rekan dan juga umat, terima karyawan, mereka juga sana menyambut saya dengan penuh kehangatan. Apalagi kalau saya nggak salah ingat waktu hari tiba itu pas penyambutan pas ulang tahun pastor paroki lagi. Ya, ulang tahun pastor paroki tanggal 16. Soalnya ditunda sampai saya datang gitu. Jadi saya kira ada satu spesial mungkin spesial yang disatukan bersama pastor paroki gitu. Jadi momen itu jadi kesan pertama yang buat langsung lega. Ya, seperti segala ketakutan yang dibayangkan di kamar itu ternyata berbeda banget. Nah, setelah Abang mulai tiba dan mulai melihat situasi umat paroki, kemudian Abang mulai berkegiatan lah
di paroki itu kan. Kira-kira kegiatan-kegiatan apa aja yang abang sudah lakukan di sana yang mungkin pas waktu di seminari abang belum pernah lakuin, belum pernah misalnya disuruh koordinir ini, koordinir itu, yang membuat abang belajar itu dari pengalaman-pengalaman itu. Pengalaman di sana selama kurang lebih 10 bulan. Di sana saya mencoba untuk pertama-tama datang sana sebagai pelajar, dan juga saya belajar dari pastor paroki, pastor rekan juga belajar melayani umat seperti itu. Dan saya waktu itu pikiran saya datang ke sana itu seperti teman-teman di tempat lain, kayak tempat misinya itu memiliki banyak wilayah pelayanan seperti banyak stasi gitu. Tapi ketika sampai di sana hanya ada 2 wilayah pelayanan, satu paroki, satu wilayah pelayanan gereja Santo Aloysius Pancur, dan satu lagi tapi gereja okumene di perusahaan. Perusahaan seperti itu. Otomatis karena di sana juga ada tenaga pastornya 2 orang, pastor paroki dan pastor rekan, sehingga dari semuanya itu bisa dihandle sendiri oleh pastor paroki dan pastor rekan, 2 pastor itu. Sehingga untuk ibadat sabda itu hampir tidak ada, bahkan tidak ada memang saya di sana, karena sudah bisa semua, ada pastor kan di sana lengkap. Nah, dari situ saya mencoba untuk bergerak di bidang pelayanan yang lain, seperti mendampingi masjid dinar, kemudian juga OMK, berkunjungan ke tempat-tempat umat di KBG bersama umat seperti itu. Dan pengalaman saya waktu di sana, kegiatan yang pernah mungkin saya lakukan yaitu mendampingi anak-anak misdinar. Anak misdinar dari 2 gereja paroki dan gereja wilayah pelayanan, yaitu gereja Beda Ayu Santo Hilarius dan juga gereja Santo Aloysius Pancur. Dan itu pesertanya cukup banyak waktu itu ya, peserta misdinarnya. Itu ada 136 orang. Itu abang sendiri yang handle? Kami membentuk tim panitia. Kalau saya sendiri tentu saya tidak bisa. Apalagi misdinar kan anak-anak kecil yang perlu didampingi kan, sehingga nggak bisa kalau dia sendiri. Sehingga saya membentuk tim panitia untuk menghandle acara kegiatan itu, dan puji syukur bisa berjalan dengan baik. Dan kegiatan kami buat rekoleksi bersama di pantai seperti itu. Jadi suasananya agak berbeda ya, agak berbeda. Mungkin frater-frater di seminari juga bisa inspirasi begitu ya. Bisa juga. Rekoleksi di pantai. Rekoleksi di pantai. Ini pertama kali bang ya, abang mendampingi misdinar dan segala macam. Ya, ini pengalaman pertama saya mendampingi misdinar dan juga sekaligus membuat kegiatan rekoleksi bersama seperti itu. Pasti kan pengalaman pertama ya bang. Biasanya kalau orang pertama kali tuh kayak gugup, cemas segala macam. Apakah abang enjoy aja langsung apa bagaimana bang? Nah, ya, waktu itu saya juga cukup cemas ya, karena yang pergi ini rata-rata anak kecil semua kan. Karena kalau misalnya di pantai itu butuh pendampingan banyak, karena takut tiba-tiba anak-anak hilang dari kita punya pengawasan, tiba-tiba di pikiran hilang bisa kacau lagi. Karena menjaga anak-anak itu juga tetap aman bang. Dan juga yang kedua soal finansial, dana juga. Karena pergi ke sana tentu membutuhkan dana yang cukup besar. Iya. Pesertanya juga banyak. Pesertanya banyak, kendaraan, konsumsi, bagaimana dengan kegiatan kesehatan mereka juga kita jamin. Tapi puji Tuhan kami dalam tim itu bekerja sama di masing-masing seksinya. Itu kami gali dana dari parkiran, dan juga minta ke beberapa donatur yang beberapa umat yang kami dianggap cukup mampu ya, secara finansial membantu kami beri dana begitu. Dan mereka sangat antusias dengan kegiatan ini. Mereka sangat mengharapkan sekali ada kegiatan-kegiatan selanjutnya selain tidak hanya sekali ini saja. Seperti itu. Menarik juga ya, berarti anak-anak sinar juga digerakkan untuk mencari dana dan menyukseskan acara kegiatan. Jadi bukan hanya kami panitia sendiri, tapi semua peserta juga mereka itu juga ikut terlibat. Kemudian biasanya kan kalau frater pastoral itu mendampingi OMK yang seusia segala macam. Apakah
ini mungkin sedikit sensitif ya. Oh, Apakah iya. ada kayak ada pergolakan mungkin atau ada senggol-senggol dalam tanda kutip begitu mungkin dalam panggilan abang selama menjalani 10 bulan pastoral tuh, Bang? Apakah mantap terus? Apakah ada jatuh bangunnya? Oke, baik. Untuk pengalaman selama 10 bulan di sana, kurang lebih 10 bulan, kita berjumpa dengan banyak umat di sana. Ya, tidak hanya orang tua, anak-anak juga, dan juga orang muda. Ya. Tentu ketika berhadapan di sana, berhadapan dengan realitas di sana, tentu kita sebagai orang normal ya, Iya. ketika misalnya melihat lawan jenis yang menurut hati Iya, kita agak wajar. ini, pasti kita ada rasa tertarik ya. Benar. Seperti itu ada. Frater juga begitu. Kita kan nggak, kita cowok tulen dong. Setuju. Kalau nggak tertarik malah aneh nih. Iya. Ini kenapa? Rasa tertarik, tapi yang tertarik sebatas tertarik seperti itu harusnya. Karena itu sebagai saya kira itu hal yang normal seperti itu. Benar. Yang tidak harus juga dimiliki seperti itu. Woi, jangan dong. Kalau Kagum dimiliki boleh. Pak, nggak lanjut ya, nggak sampai sini. Terasa masa pastoral itu kan pentingnya di situ, Bang. Menguji apakah kita benar-benar Ya. mau balik ke sini lagi apa enggak. Itu benar sih. Ada juga pengalaman di mana mereka juga ada misalnya pengalaman yang dari OMK juga menceritakan atau menyampaikan pesan bahwa saya offense sama frater, kesan yang frater. Iya. Seperti Itu anggaplah support, Bang, ya, dari ya, mereka. seperti itu. Berarti pelayanan kita relate sama kebutuhan mereka, Bang, ya. Benar. Siapa tahu ada mungkin frater-frater juga yang menonton, untuk para frater ya mungkin mau pergi pastoral mencari inspirasi. Kan yang kita pelajari di kampus kadang-kadang sampai di situasi kontekstual tuh nggak nyambung, Bang. Iya. Bagaimana pengalaman Abang? Apakah apa yang kita pelajari selama 4 tahun di kampus, terus pas kita tiba di lapangan di misi pastoral itu, apakah itu membantu dan bisa membuat kita lebih leluasa dalam berpastoral, Bang? Oh, baik. Sebagian besar hampir apa yang kita dapat di kampus itu tidak kita dapatkan ya, maksudnya tidak sesuai dengan realitas yang ada di sana. Karena di sana kita berjumpa dengan umat dari misalnya dari bidang pekerjaan yang berbeda, budaya yang berbeda, sehingga apa yang kita dapatkan di sini juga berbeda dengan situasi di sana. Kita pikir misalnya di soal liturgi di sana, di sini kita harus gini-gini, ternyata di sana berbeda lagi. Iya. Lalu kita di sana, lalu kita datang mau merubah, tentu tidak bisa. Seperti itu ya, nggak bisa kita datang langsung berubah. Akhirnya ya datang untuk belajar, seperti yang saya katakan di awal tadi, datang belajar situasi di sana, persoalan di sana bagaimana, seperti itu. Dari pastor paroki, dari pastor kan juga belajar dari situ. Jadi berangkat dengan kerendahan hati itu penting, Bang. Penting saya kira itu penting. Datang jangan macam langsung cakar pinggang gitu. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Itu Jangan kita datang langsung sebagai kayak pastor paroki gitu ya. Langsung, ini jangan. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Itu pasti mungkin kita seminggu di situ, setelah kita langsung lihat. Benar. Untuk pastor yang mau pergi pastoral dan nonton, jangan begitu ya. Ya, kayaknya itu mungkin bisa juga untuk teman-teman yang mau pastoral. Iya, benar. Karena kita datang untuk belajar. Satu lagi, saya kira hal yang positif yang baik juga, dimana kita keramataman kita itu juga di tempat pastoral itu sangat juga membantu kita, saya kira sangat perlu, bahwa dimana umat itu sebenarnya sangat merindukan kehadiran kita, sangat merindukan kehadiran seorang gembala, mereka sangat menantikan kita, sehingga kalau kita datang menyapa mereka dan mereka sangat bahagia sekali, sangat senang ketika kita menyapa. Dan itu yang saya lakukan ketika berada di sana. Jadi setiap hari Minggu itu setelah selesai misa, itu saya datang salami umat. Baik dari yang kecil sampai orang tua. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Mungkin itu dilihat hal yang sederhana, tapi itu sangat berkesan bagi mereka, dan mereka juga sangat bahagia. Dan itu terlihat dari senyuman mereka. Oh iya, Frater, tertawa. Habis juga setelah salaman dengan share video. Frater share video dulu. Story lagi. Bumerang lagi. Setelah itu kurang bagus sekali lagi. Pernah tiktokan? Kumerang ya. Tiktokan bareng-bareng.
Ku yang TikTokan begini. Nggak pernah. pernah sekali Macam lebih dari sekali kayaknya. pernah sekali, tapi semua nggak pernah sekali. Coba itu baru pertama kali saya TikTokan. Kalau Frater Boni mungkin udah pro kalau TikTok. Kalau ada Boni sudah itu legend. Tadi menarik Bang yang Abang bilang tentang kehadiran. Ya. Kan kami sedang belajar juga tentang pastoral kan, terus dibilang pastoral kehadiran itu penting juga. Ya, kata Bang. pastoral kehadiran itu memang sangat penting ya. Terus kan waktu Abang pastoral itu masih pandemi itu Bang ya. Itu belum reda seperti sekarang. Gimana, apakah di sana tuh ketat atau ketika kita misalnya berkunjung ke rumah umat atau sapa-sapa begitu, apakah cukup ketat di situ Bang atau mereka cukup lowong? Awal-awal datang itu pada bulan Agustus, kemudian September itu masih masih cukup tinggi ya, COVID itu. Tahun lalu tuh Bang. Ya, 2 tahun lalu. Ya. Iya, 2 tahun lalu kan masih cukup tinggi, masih cukup tinggi. Lalu pergerakan kita juga, aktivitas kita juga terbatas. Tapi setelah bulan Januari tahun lalu itu sudah mulai longgar. Dan kegiatan-kegiatan di gereja itu sejak November saya kira itu sudah mulai dibuka untuk umum. Tapi memang tetap protokol kesehatan masih tetap dijaga seperti itu, dipakai. Setelah COVID itu jadi lebih terasa kegiatan gereja itu Bang. Ya, karena kegiatan gereja. nggak online lagi, mulai datang misa di situ. Dan kita juga merasa bahwa gereja itu tidak kosong. Benar. Dari gereja besar kalau kosong itu terasa sekali, sepi sekali. Khotbah apalagi, khotbah yang nyaut sebenarnya. Khotbah mau berapi-api tapi umatnya sedikit aja. Kita bayangkan kamera itu Iya. satu aja ya. Seperti itu. Kebetulan di paroki itu juga ada menyediakan online juga. Jadi itu ya bagi yang bisa online untuk orang tua atau mungkin yang sedang sakit sehingga bisa mengikuti kegiatan bisa dari rumah seperti itu. Tapi setelah Januari itu praktisnya sudah dibuka untuk umat semua. Sudah mulai offline Bang ya, misalnya. Dan itu juga bukan hanya di gereja tapi wilayah-wilayah di pelayanan ke KBG, ya, KBG komunitas basis gereja atau misalnya tempat lain dan lingkungan itu sudah dibuka juga sehingga umat juga bisa melaksanakan kegiatan aktivitas di KBG seperti itu. Doa-doa lingkungan itu mulai hidup lagi Bang. Doa rosario seperti itu bisa hidup lagi. Berarti tergolong cepat Bang ya pemulihan. Ya. Langsung bisa berkegiatan seperti Saya di sana, saya rasa di sana cukup cepat karena proses vaksinnya itu cepat di sana. Vaksinnya cepat. Jadi hampir semua orang di sana kayak dibanding daerah-daerah lain di sana lebih cepat. Hampir semua itu vaksin itu cepat dan juga proses untuk dapatkan vaksin juga cepat. Dan mungkin diprioritaskan karena itu juga salah satu wilayah sebagai tempat turis datang. Selain Bali, Batam juga menjadi salah satu tempat wisata. Sehingga itu akan dipercepat proses vaksinasi pada masyarakat. Ya jadi emang harus cepat semua safe gitu Bang ya. Supaya pertumbuhan ekonominya cepat juga. Nah, itu yang penting sebenarnya dari pemerintah. Seingat saya di Malang mungkin nggak secepat itu sih. Paskah pun masih dibatasi umat-umat yang datang. Masih ada kuotanya. Seingat saya lah. Terus ini kan Abang pastoral di kota Batam Bang. Otomatis banyak perantau segala macam, umatnya heterogen, datang dari banyak suku segala macam. Apakah dalam 10 bulan Abang pastoral itu kayak Abang mendengar atau ada umat yang sharing tentang pengalaman atau mungkin sharing-sharing tentang kehidupan mereka? Oke, baik. Di sana memang situasi umat di sana sangat heterogen. Jadi banyak dari tempat-tempat atau daerah-daerah lain dan praktisnya hampir tidak ada budaya asli di sana. Karena banyak pendatang. Iya. Untuk di paroki Santo Hilario sendiri mayoritas umatnya itu dari Batak, Sumatera dan juga Floresnya Flores Maumere. Lalu ada lagi yang lain beberapa Chinese, kemudian di Lampung, Palembang, Toraja dan daerah-daerah Jawa, daerah lainnya juga ada beberapa. Tapi mayoritasnya umat di sana Batak Flores itu mayoritas di sana. Dan di sana umat sebagian besar mereka itu bekerja sebagai buruh di perusahaan-perusahaan. Ada juga di pendidikan, kemudian di
perkantoran seperti itu, tapi beberapa saja, tapi sebagian besarnya itu di buruh industrian seperti itu. Jadi benar-benar sukunya pun nggak ada orang asli Melayu, orang Melayu asli di situ bang. Mungkin ada 1-2 tapi saya enggak tahu karena lebih dominan itu Batak Flores. Perantau itu bang. Perantau. Jadi konteksnya pun cukup kompleks lah bang. Ya, karena seperti di daerah. Saya juga datang ke sana juga kayak rasa seperti di kampung sendiri ya. Karena ketemu lah orang-orang kita cerita. Iya. Udah terbiasa juga tinggal banyak suku gitu bang di sini bang. Ya, di apalagi kita juga di seminar ini kan, sejak seminar kita juga sudah di sudah hidup bersama dengan teman-teman dari budaya lain, dari Batak, dari Jawa, dari mana-mana kan, sehingga sampai sana juga tidak terlalu susah untuk saya menyesuaikan atau beradaptasi dengan budaya di sana. Misalnya ketemu orang Batak, gimana caranya? Ya. Oleh tegur dan horas. Oh, iya. Itu langsung masuk tuh bang. Masuk. Kalau mau mere langsung goyang. Bisa mau merah langsung goyang. Bener. Jadi pikir kehidupan komunitas di sini juga menopang kita antar pergi ke pastoral gitu bang. Ya, saya kira sangat berpengaruh sekali untuk kita ketika berada di tempat pastoral, sangat berpengaruh sekali. Ah, ini mungkin pertanyaan kedua terakhir bang. Oke. Kedua terakhir ini masih ada terakhir. Masih ada terakhir. Ini kan abang pergi pastoral, otomatis kan rutinitas sehari-hari berbeda dong dari kehidupan di seminari, dan dalam arti bagaimana abang menjaga misalnya kayak kehidupan doa atau kerja segala macam itu, apakah abang buat jadwalnya atau dari pastor paroki, apakah butuh apa sesuatu prinsip atau komitmen yang perlu kita jaga waktu biar hidup kita tuh tetap teratur gitu bang selama pastoral? Kalau itu saya pertama tadi seperti yang saya bilang di awal, saya belajar dari pastor paroki dan pastor bagaimana kegiatan mereka, walaupun di tengah kesibukan mereka tetap menjalankan hidup rohani mereka. Ibadat pagi dan misa pagi, meskipun sampai malam kegiatan mereka, tugas-tugas mereka dari pagi tetap. Itu membuat saya juga semangat untuk menjalani itu kehidupan ya kurang lebih seperti di seminari ya. Hidup doa, kegiatan ibadat pagi dan misa pagi bersama itu kami lakukan secara bersama-sama seperti itu. Walaupun misalnya malam itu kadang kami nonton bola bersama, kegiatan bersama, bangun jam 2. Tapi pagi tetap kami pagi kami tetap bangun sama-sama untuk ibadat pagi dan doa bersama. Saya kira itu pengalaman menarik yang tidak terlupakan. Dan saya juga membuat jadwal pribadi, ya di jam bersama, kegiatan bersama seperti ibadat pagi, misa, kemudian makan bersama, jalan-jalan keluar, kegiatan bersama itu selalu kami jalan sama-sama. Kemudian ada juga kegiatan pribadi, yaitu saya doa pribadi dan juga mengerjakan tugas-tugas yang lain juga. Karena selain pastoral kita juga harus menyelesaikan tugas-tugas dari kampus juga. Itu laporan. Oh benar itu, jadi benar-benar sosok diri kita tuh benar-benar harus siap dalam arti nggak ada yang mengawasi kan. Jadi kita tanggung jawab apa yang sepenuhnya pada kita, di kebebasan sebenarnya. Kebebasan tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Benar-benar. Itu untuk teman-teman frater-frater yang akan pergi pastoral, catat. Bapak bisa rileks tapi tetap bertanggung jawab. Iya benar. Wih. Jadi sharingnya sangat penuh daging ya. Terima kasih banyak. Ini pertanyaan kedua terakhir. Tadi yang kedua terakhir ya. Ini yang terakhir. Kalau gitu nggak habis-habis kita percaya. Oke. Karena ini percakapan misi, jadi pertanyaan terakhirnya adalah apa abang kira-kira setelah berpastoral abang merasa sudah siap, dalam arti punya gambaran lah. Ntar kita abang bermisi, abang sudah punya bekal
dan kira-kira bekal apa yang harus disiapkan untuk kita misalnya pergi berpastoral. Untuk misalnya frater-frater akan pergi berpastoral, bekal apa yang paling penting untuk disiapkan? Oke. Pertama, bekal yang untuk dipersiapkan itu ya seperti yang saya katakan tadi, kita datang bukan sebagai seorang guru tapi sebagai seorang murid. Kita datang bukan untuk mengajar umat di sana, tapi kita datang untuk belajar dari umat di sana, belajar dari pastor paroki, belajar dari persoalan di sana, kemudian situasi budaya di sana, kita datang belajar sana. Kemudian yang kedua yaitu soal kerendahan hati. Jadi kalau tidak mungkin kita bisa belajar tanpa ada kerendahan hati. Jadi kerendahan hati kita bisa belajar dan terbuka juga, terbuka dengan orang lain, situasi, kelompok, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak juga semua masuk ya. Gitu. Kemudian juga soal sikap ramah tamah, saya kira itu penting juga. Ramah tamah pada kehadiran kita juga menyapa mereka. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa umat sangat merindukan kehadiran kita, merindukan kehadiran seorang gembala. Seperti itu, ketika kita datang hadir, berkunjung saja atau kemudian menyapa mereka, itu mereka sudah sangat merasa senang sekali dan mereka sangat bahagia ketika kita menyapa mereka seperti itu. Belajar senyum juga penting, Bang. Nah, itu penting. Biar gigi kering tetap senyum. Benar. Karena kan umat lihat kalau kita muka sumringah, umat pun akan datang dengan senang hati. Jadi kita bukan hanya sebatas di altar aja bisa, kemudian selesai pulang tidak. Tapi kita juga praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sosial itu juga penting, Bang. Oke. Injil itu hidup ketika kita berada di tengah-tengah orang. Asik. Quotes ntar ya, editor tolong. Oke, terima kasih banyak Frater Stephen. Saya kira sharingnya berisi banget. Sungguh menginspirasi, khususnya frater-frater yang mungkin sedang pergi berpastoral atau yang akan pergi berpastoral. Semoga inspirasi misi ini bisa meningkatkan atau membantu lah untuk teman-teman sekalian, juga para viewers. Jadi semoga sharing ini bisa mungkin menumbuhkan panggilan teman-teman. Mungkin teman-teman lagi di rumah, kok jadi pengen jadi frater ya, bisa bergabung sama kami, bisa juga sama frater-frater lain. Oke, jadi pesan yang saya kutip dari sharing Bang Stephen adalah tetaplah rendah hati dan jangan lupa tersenyum. Asik. Oke, sekian konten kita dalam percakapan misi kali ini. Sekali lagi kita ucapkan ya lihat permisi percakapan misi. Oke. Terima kasih ya.